Halo semuanya, perkenalkan saya Fania Rahmawati dari Prodi Pendidikan Sosiologi Angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai isu yang tengah menjadi perbincangan yang sangat hangat nih, yaitu kenaikan biaya pendidikan tinggi di Indonesia. Nah, di beberapa perguruan tinggi negeri atau PTN telah menaikkan biaya kuliah mereka. Dan ini menuai banyak sekali kritik dan protes baik dari mahasiswa, orang tua maupun masyarakat. Nah, lalu bagaimana sih kenaikan biaya ini akan berdampak pada Indonesia Emas di tahun 2045? Yaitu visi besar kita yang kita harapkan dapat tercapai pada tahun 2045. Apakah ini menjadi ancaman atau justru peluang untuk pendidikan di Indonesia? Mari kita analisis bersama. Nah, seiring berjalannya waktu, biaya pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya di PTN, semakin meningkat. Salah satu yang paling banyak diperbincangkan adalah uang kuliah tunggal atau kita biasa menyebutnya dengan UKT gitu, yang kini telah dinaikkan di beberapa universitas yang ada di Indonesia. Nah, di satu sisi, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di perguruan tinggi. Namun, di sisi lain ada banyak sekali mahasiswa dan orang tua yang merasa terbebani. Kenaikan biaya ini memicu banyak sekali kontroversi karena semakin banyak mahasiswa dari keluarga yang berpendapatan rendah yang merasa sulit nih untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Padahal, pendidikan tinggi adalah faktor utama dalam mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045, yang dimana Indonesia diharapkan menjadi negara dengan perekonomian besar dan sumber daya manusia yang unggul. Namun, apakah kenaikan biaya pendidikan ini akan menghambat pencapaian visi tersebut atau justru sebaliknya membuka peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan? Nah, mari kita lihat lebih dalam. Nah, secara dampak pertama yang langsung terasa dari kenaikan biaya pendidikan adalah terbatasnya akses bagi kalangan tertentu gitu. Nah, bagi sebagian mahasiswa dari keluarga dengan berpenghasilan rendah, mereka merasa terhambat untuk melanjutkan pendidikan mereka gitu ke jenjang universitas. Nah, hal ini beresiko menciptakan kesempatan yang tidak setara antara mereka yang mampu dan tidak mampu secara finansial. Nah, jika biaya kuliah semakin mahal, maka pendidikan tinggi yang seharusnya menjadi hak untuk setiap warga negara bisa jadi hanya akan menjadi privilege saja gitu bagi kalangan tertentu. Nah, hal ini tentu berpotensi memperburuk kesenjangan sosial di Indonesia yang bertentangan dengan tujuan Indonesia Emas tahun 2045, yang dimana visi kita adalah menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata. Nah, selain itu, dampak jangka panjang dari kesenjangan ini bisa mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Jika banyak anak muda yang terhambat untuk mengakses pendidikan tinggi, nah maka kita akan kehilangan banyak sekali potensi dari generasi muda yang sebenarnya bisa nih memberikan kontribusi yang sangat besar gitu untuk kemajuan negeri kita. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa pendidikan adalah kunci untuk memajukan ekonomi bangsa kita. Untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2045, kita membutuhkan sumber daya manusia yang terampil, inovatif, dan juga siap bersaing di pasar global atau kancah internasional. Nah, pendidikan tinggi memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan tenaga kerja nih, baik terdidik dan kompeten. Namun, jika biaya pendidikan tinggi semakin tinggi, maka banyak calon mahasiswa yang berpotensi kehilangan kesempatan untuk mengakses pendidikan yang berkualitas gitu. Nah, pendidikan ini adalah investasi penting yang seharusnya tidak terbatas hanya bagi mereka yang mampu saja, tetapi juga harus dapat dijangkau oleh semua kalangan pendidikan
yang tidak terjangkau oleh masyarakat luas yang menghambat nih perkembangan ekonomi jangka panjang gitu. Nah, Indonesia tidak akan memiliki sumber daya manusia yang optimal untuk berkompetensi dengan negara lain yang sudah mempersiapkan gitu tenaga kerja yang terdidik gitu. Nah, pemerintah nih juga harus gitu memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan bahwa pendidikan tinggi harus tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat gitu. Salah satu langkah yang bisa kita ambil gitu yang dilakukan adalah dengan memperbanyak program beasiswa, subsidi pendidikan atau bahkan biaya pendidikan untuk mahasiswa yang membutuhkan gitu. Namun kebijakan pemerintah juga harus lebih proaktif dalam memastikan bahwa biaya kuliah tidak hanya menjadi beban bagi mahasiswa dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, eh, tetapi salah satu solusi jangka panjang yang dapat ditentukan yaitu dengan menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan memperhatikan aspek pemerataan dalam pendidikan tinggi. Nah, pemerintah juga harus nih menjadikan pendidikan itu sebagai prioritas nasional yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang ekonomi gitu. Nah, selain itu, pemerintah juga harus transparansi nih dalam pengelolaan dana pendidikan. Itu juga sangat penting karena mahasiswa harus tahu nih bagaimana dana yang mereka bayarkan digunakan. Apakah benar-benar untuk meningkatkan kualitas pendidikan atau justru hanya sebagai beban administratif negara saja gitu. Nah, selain itu, pemerintah juga harus berkolaborasi nih dengan sektor swasta. Juga sangat dibutuhkan, di mana sektor swasta ini dapat berperan dalam menyediakan lebih banyak beasiswa program magang dan kesempatan kerja untuk mahasiswa yang dapat membantu mereka gitu dalam membiayai pendidikan mereka. Nah, beberapa perusahaan besar juga sudah harus kayak mulai menawarkan nih program-program pendidikan atau magang apa yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman kerja sambil belajar. Nah, inisiatif seperti ini nih sangat dibutuhkan gitu, harus lebih didorong agar mahasiswa tidak hanya bergantung pada biaya UKT dari universitas atau beasiswa dari pemerintahan saja, tetapi dari sektor swasta juga harus bisa membantu dalam pendanaan pendidikan melalui kemitraan publik swasta gitu untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang lebih baik dan juga lebih terjangkau. Nah, dari analisis yang sudah saya jelaskan sebelumnya dapat disimpulkan nih bahwa kenaikan biaya pendidikan tinggi memang memberikan tantangan besar bagi banyak kalangan, terutama bagi mahasiswa dari keluarga dengan berpenghasilan rendah. Namun, jika kita melihatnya dengan perspektif yang lebih luas gitu, kenaikan biaya ini juga dapat menjadi kesempatan gitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Namun, perlu memastikan juga bahwa biaya pendidikan tidak menghalangi impian kita sebagai generasi muda untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta juga harus bekerja sama untuk menciptakan kebijakan nih yang lebih inklusif dan berpihak pada kebutuhan masyarakat luas agar visi Indonesia Emas di tahun 2045 dapat tercapai dengan menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan siap bersaing di kancah internasional.